Assalamualaikum sahabat beriman. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, menemani ngopi pagi Anda, kami akan mengajak Anda melihat kontradiksi kitab suci umat sebelah yang sekarang memasuki seri yang ke-23. Ingat, ini bukan nyinyir, asumsi atau fitnah, tetapi berdasarkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bantu share sebanyak-banyaknya untuk ikut andil berdakwah memperkuat akidah. Sahabat pernah dengar koar-koar umat sebelah bicara saksi? Ya, itulah juru sakti pemilik kitab suci autobiografi berdasarkan saksi untuk meyakinkan ajarannya asli, walaupun penuh kontradiksi atas kesaksiannya. Inilah yang membedakan antara Al-Quran yang didasarkan pewahyuan dengan Bible yang modal kesaksian dan kanonisasi, di mana manusia yang menentukan yang cocok di kanon, yang tidak dibuang jadi apokrif. Bicara saksi, kami akan menuntun Anda pada sebuah kontradiksi, mengutip dari kitab Yahudi Sefer Devarim 17 ayat 6 yang berbunyi, Alpi senayim edim os heloshah eldim yomat hamed lo yomat alpi ed ehad. Seseorang harus dihukum mati atas kesaksian dua orang atau lebih. Dia tidak boleh dihukum mati berdasarkan kesaksian seorang saksi saja. Yang kemudian dikutip Yohanes 8 ayat 17. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah syah. Berangkat dari ayat tersebut, jika umat Kristen memaksakan Yesus itu Tuhan semesta alam yang inkarnasi menjadi manusia berdasarkan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, yang dilanjutkan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu dikatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Maka Yesus akan konsisten dengan perkataannya, karena tentunya baik Injil ataupun Taurat semua bersumber darinya sebagai Tuhan. Namun apa yang terjadi? Baik itu Sefer Devarim 17 ayat 16 ataupun Yohanes 8 ayat 17 sama-sama dilanggar Yesus. Coba lihat kesaksian Yesus akan dirinya. Dalam Yohanes 8 ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Artinya, Yesus membantah kesaksian dua orang adalah syah yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 17. Ayo. Dan lagi, jika diselidiki, justru kata-kata Yesus ini kontradiksi dengan ayat lain yang terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 31. Yang di sana dikatakan Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, mana yang salah nih kata-kata Yesus? Kok kontradiksi? Dan jika sahabat lebih jeli lagi, justru Yohanes 5 ayat 31 menggugurkan himne platonis Yohanes 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 14 yang selama ini dipegang penganut Trinitas, bahwa Yesus itu adalah Allah karena Sang Firman telah menjadi manusia dan Firman itu adalah Allah. Kenapa saya bilang Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 gugur? Apalagi dalil Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dan diasumsikan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka umat Kristen nyata tersesat, karena Yesus sendiri menyatakan bahwa dia beda entitas dengan Bapa. Perhatikan Yohanes 5 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Di sana dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, artinya apa? Yesus membedakan entitas dirinya dengan yang mengutus agar sesuai dengan Yohanes 8 ayat 17. Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ayo, gimana nih?
Jika Yesus membenarkan kesaksiannya sendiri Yohanes 8 ayat 14, maka kontradiksi dengan Yohanes 8 ayat 17. Nah terus, jika Yesus membenarkan kesaksiannya dua entitas, Yohanes 5:30 sampai dengan 31, maka gugurlah segala kepercayaan Kristen bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Salam akal sehat. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video Ngopi Pagi Kontradiksi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.